kafir. Golongan pertama sahabat beriman yang sudah pasti masuk ke dalam neraka adalah orang-orang kafir. Mereka dengan terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyebutkan bahwa balasan bagi orang kafir yang enggan menyembah Allah adalah neraka dan mereka kekal di dalamnya. Salah satunya sebagaimana yang terkandung dalam ayat berikut ini. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 39. Firman Allah Azza wa Jalla, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah berkata, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka untuk ruh-ruh mereka yang keluar dari jasad mereka. Perkataan dan perbuatan dalam kehidupan mereka tidak akan naik menuju Allah Azza wa Jalla, karena perbuatan-perbuatan mereka itu buruk, sedangkan yang akan diangkat ke haribaan Allah hanyalah perkataan yang baik dan perbuatan yang shalih. Orang yang menyesatkan manusia dari agama Allah tidak akan pernah mencicipi surga. Orang-orang yang mengajak manusia pada kesesatan, sebab barang siapa yang berusaha menyesatkan manusia sama derajatnya dengan iblis. Dan hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semua, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagiaan daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagiaan, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 128. Orang-orang munafik. Sahabat beriman, sebahaya-bahayanya manusia adalah manusia munafik. Mereka terlihat benar padahal salah. Mereka terlihat baik tetapi jahat. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan bahwa ciri-ciri orang munafik adalah dusta bila berkata, ingkar ketika berjanji, dan berkhianat ketika dipercaya. Inilah yang banyak di sekitar kita, sahabat beriman. Susah mendeteksi orang-orang yang seperti ini ya, karena mereka bertindak dan berkata tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kita rentan sekali terhadap hal ini. Mari kita sama-sama mengoreksi diri. Pernahkah kita berdusta bila berkata? Apakah kita dapat dipercaya untuk memberikan amanat? Dan apakah kita sudah menepati segala janji? Jangan-jangan dengan melakukan perbuatan tersebut kita sedang mendaftar untuk jadi penghuni tetap neraka. Astagfirullah. Semoga kita dijauhkan ya sahabat beriman dari sifat munafik yang mudah sekali menyerang hati tersebut. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Quran Surat At-Taubah ayat 68. Para pembunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh itu sangat dilarang dalam Islam. Ini merupakan kejahatan tingkat tinggi, apalagi kalau pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. Biasanya efek pembunuhan itu berkepanjangan
sehingga menimbulkan dendam kesumat antar keluarga terbunuh terhadap keluarga atau pembunuh itu sendiri. Kondisi dendam tersebut mengikut pengalaman berlaku baik untuk orang per orang maupun orang banyak, seperti efek dari sebuah peperangan yang meninggalkan kesan dalam waktu berkepanjangan. Alangkah kejamnya seorang pembunuh. Pantas Allah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi seorang pembunuh. Tiada ampun, nyawa seseorang yang sengaja dihilangkan akan diganti dengan neraka selamanya. Ya, para pembunuh bersama orang-orang kafir dan munafik kekal di neraka. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Allah pun memberikan perumpamaan terhadap seorang pembunuh. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Para pengambil riba. Jangan pernah menganggap sepele dosa riba, sahabat beriman. Barangkali kita menganggap sebagai dosa yang enteng, tapi apakah kita masih menganggap hal ini remeh jika kekal di neraka adalah balasannya? Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Sayangnya, profesi yang berkaitan dengan riba seperti perbankan maupun perusahaan pembiayaan atau kredit justru tumbuh subur dewasa ini dan dianggap lumrah. Bahkan banyak orang yang bangga bekerja sebagai pengambil riba. Apakah kalian salah satunya? Orang-orang yang musyrik. Syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Tiada yang suka disekutu apalagi Allah. Tiada yang patut disembah selain Allah. Tidak gunung, tidak bulan, hanya Allah pemilik segala sesuatu, dan hanya pada Allah lah kita meminta. Sesajen menyembah batu, menyembah pohon merupakan wujud nyata dari syirik. Percaya pada mitos-mitos bertuahnya sebuah benda juga tergolong pada syirik. Semoga kita selalu sadar bahwa jimat, batu-batuan tidak punya kekuatan gaib apapun. Jangan sampai hal seperti itu, sahabat beriman, membuat kita pelan-pelan menuju rumah penyiksaan yang kekal, yaitu neraka. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di neraka. Quran Surat At-Taubah ayat 17. Nah, itulah tadi 6 orang yang kekal selamanya di neraka. Nomor 5 justru jadi favorit orang saat ini. Bagaimana sahabat beriman? Sudah semakin paham sekarang? Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan